mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada aku bisa membagikan pengalaman hidup aku, men-share pengalaman hidup aku yang tentunya semakin kesini aku semakin merasakan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Dan sebelum aku mau share tentang cerita kehidupan aku mau bawain pujian yang memberkati hidup aku. Ini pujian baru yang diciptakan sama Kak Sydney Mohede yang kemarin baru ada live recording GPC Worship di Jakarta. Judulnya Bejanamu, mungkin bisa semua teman-teman di sini bisa belajar lagu ini dan kita sama-sama menyembah buat Tuhan. Setuju semuanya? Amin. Sama-sama semua. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama semua kita nyanyikan buat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita satu-satunya yang hidup. Kalau di Makassar mungkin saya harus menyapanya apakah Reba, betul? Apakah Reba? Salah ya? Bener kan? Apakah Reba teman-teman? Terima kasih. Bukan pertama kalinya aku datang ke Makassar ini, tapi untuk melayani Tuhan ini pertama kalinya aku datang ke Makassar. Dan ini kali ketiganya aku melayani semenjak aku tergabung di grup Smash ya, grup Smash, boyband Smash. Kenapa aku sangat rindu melayani, karena mungkin awal-awal aku gabung sama Smash, jadwal yang begitu numpuk gitu. Sekarang pun sama, jadi tapi mungkin aku selalu berdoa sama Tuhan karena kerinduan aku untuk melayani sangat besar banget gitu. Jadi waktu pas lagi aku menjalani karir aku, kayak ada yang kurang gitu. Aku dapat berkat iya, tapi kok ada satu yang kurang gitu. Aku ke gereja pun jarang, apalagi melayani. Tapi aku selalu berdoa, Tuhan tolong kasih satu waktu. Dan mungkin karena dalam hidup aku berpegang teguh berprinsip kalau aku pengen selalu menjadi berkat buat banyak orang dalam hal apapun. Dan sering berjalannya waktu beberapa bulan yang lalu aku ikut satu persekutuan para dancer di Jakarta, dan di situ pembicaranya adalah Kak Jacqueline Selose. Di situ aku belum kenal sama dia, dan dari persekutuan itu akhirnya Kak Jacqueline samperin aku. Minggu lalu Kak Jacqueline kesini ya, minggu lalu ya. Kak Jacqueline samperin aku, terus dia tanya, Rafael kamu suka pelayanan gak? Belum sih Kak, kataku bilang gitu kan. Tapi pengen banget, cuman mungkin dari waktu atau dan aku bingung sebenarnya aku harus melayani kemana gitu saat itu, karena apa ya, aku pun merantau dari Bandung ke Jakarta, dan ke gereja pun pindah-pindah, gerejanya nggak menetap. Dan akhirnya Kak Jacqueline bilang, nanti aku kenalin kamu ke teman-teman pendeta aku ya, katanya gitu. Jadi nanti kamu tinggal atur waktunya untuk bisa mudah-mudahan bisa pelayanan ke sana. Aku banyak pendeta yang bisa menerima untuk anak-anak muda untuk melayani gitu. Dan akhirnya yang pertama menghubungi aku ya gereja YHS ini. Tapi gereja YHS waktu itu kebetulan aku dapatnya yang di Palangkaraya, Bapak Pendeta Cung, Pak Cung. Akhirnya aku, karena itu pun jadwalnya pas aku libur pada hari Jumat Agung aku terbang ke Palangkaraya, dan pas di Malang kemarin pun kebetulan pas lagi libur. Dan hari ini kesini puji Tuhan, dan ini bukan satu kebetulan, karena aku libur dan aku langsung ke Pak Cung kemarin, Pak kalau ada gereja Bapak yang mau aku pelayanan, aku mau gitu. Jadi puji Tuhan ini pelayanan yang ketiga, dan bisa bertemu sama teman-teman di Makassar di sini. Dan
kebetulan ini kalau aku lihat komunitas Heroes ini banyaknya anak muda, dan aku juga pengen mudah-mudahan semua anak muda di sini bisa selalu melayani Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, karena siapa lagi yang peduli sama kita selain Tuhan. Oke, teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian mungkin peduli sama kalian, tapi yang paling peduli dalam hidup aku dan hidup kalian semua tentunya Tuhan Yesus, dan satu-satunya jalan untuk menuju ke surga aku yakin dan percaya hanya Tuhan Yesus. Amin. Aku mau cerita latar belakang aku. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri mungkin ya. Ada yang belum tahu mungkin di sini, karena yang taunya cuman Rafael Smash gitu. Tapi sebenarnya aku namanya Rafael Landry Tanubrata, lahirnya dari kampung di Garut. Pasti pada nggak tahu ya, kampung di Garut ya. Kampung banget di Garut. Aku dilahirkan dari dua orang pastinya, cewek sama cowok. Iya, mama sama papa aku dari keluarga yang sederhana, keluarga ya namanya juga di kampung ya. Ya pasti begitu-begitu aja, sederhana. Tapi puji Tuhan sampai saat ini mama sama papa aku masih ada. Aku punya satu adik cewek namanya Novi, itu umurnya sekitar berapa ya, kelahiran tahun 92, beda 6 tahun sama aku. Mama papa aku pada saat melahirkan aku, mama aku itu, dan pada saat menikah pun mama dan papa aku itu berbeda agama dan sama aku pun berbeda agama sekarang. Pada saat itu mama aku beragama Buddha, papa aku beragama Islam, dan aku memutuskan pada umur sekitar SD kelas 3, aku memutuskan untuk terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus karena sebelum-sebelumnya aku pernah belajar sholat, aku pernah pergi ke masjid, aku pernah belajar membaca kitab agama Buddha namanya Tripitaka ya. Kitab Tripitaka aku pernah belajar. Aku sering datang ke wihara pada saat itu karena aku masih bingung. Mama aku Buddha, papa aku Islam, aku ikut yang mana? Tapi nggak tahu kenapa mama aku bawa aku pergi ke gereja. Dan ini bukan karena kebetulan karena sekolah aku sekolah Kristen, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mama aku bawa aku ke gereja, dan aku akhirnya, ya namanya anak kecil suka ke gereja karena ada nyanyi-nyanyi, ada permainannya. Tapi di balik itu mama aku juga bilang sama pengajar di gereja, anak saya mau dong diikutin nyanyi di paduan suara gitu. Oh iya boleh. Akhirnya pada saat itu aku melayani di gereja, ikut paduan suara. Ya meskipun suaranya samar-samar kedengarannya. Tapi dari situ, dari paduan suara itu beberapa tahun, tiba-tiba aku ditunjuk sama pengajar di gereja untuk nyanyi solo katanya. Kamu mau melayani tapi nyanyinya sendiri, mau nggak? Hah? Nyanyi sendiri? Dulu panggilnya Lause. Aku kan nggak begitu bisa nyanyi, suara aku biasa-biasa aja. Enggak, tapi aku pengen kamu pelayanan tapi nyanyinya sendiri katanya gitu. Ya udah, aku coba dan ternyata itu bukan untuk di gereja aku sendiri, tapi itu untuk perwakilan gereja aku untuk Natal bersama satu gereja, seluruh gereja di Garut. Itu kan, emang bener ini gitu. Aku yang dipilih, padahal ada teman-teman aku yang lebih bagus suaranya. Tapi mungkin emang Tuhan sudah kasih kesempatan buat aku. Ya aku jalanin. Aku ingat banget waktu itu pertama kali aku nyanyi lagu Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Masih anak kecil nyanyi lagu itu, dan puji Tuhan semenjak itu aku selalu dipakai sama Tuhan untuk nyanyi sendiri, dan dari situ bakat aku semakin berkembang lagi dan semakin diberkati sama Tuhan. Akhirnya
aku ikut perlombaan-perlombaan di Garut dan akhirnya aku pindah ke Bandung, SMA, SMA ke Bandung. Aku direkrut sama salah satu grup band di sana yang di Bandung yang ya namanya cukup dikenal di Bandung, di sekolah aku juga cukup terkenal. Aku gabung di situ dan jadi backing vokalnya mereka. Jadi backing vokalnya mereka dan setelah beberapa tahun akhirnya aku diangkat jadi main vokalnya mereka juga dan akhirnya punya album yang gak laku. Iya, kalau albumnya laku saya gak akan ada di Smash sekarang. Selama 7 tahun aku berusaha sama teman-teman aku buat kasih ke label, kasih ke TV, kasih kemana. Padahal di radio-radio di Bandung, di radio-radio di Indonesia sempat jadi chart nomor 1, tapi kenapa nggak tahu, mungkin nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba apa gara-gara isi bandnya sipit-sipit semua mungkin ya. Nggak tahu kenapa udah 7 tahun akhirnya datang satu tawaran yang nggak masuk di akal kalau menurut aku. Ada satu audisi katanya. Karena kan dulu aku selain pemain band aku juga pengajar ekstrakurikuler dance di Bandung. Beberapa sekolah SD, SMP sampai SMA aku tim pengajar di sana dan ada tawaran dari teman aku, lo mau ikut gue nggak? Ikutan audisi. Audisi apa? Audisi boy band. Boy band? Boy band maksudnya nyanyi sambil ngedance gitu? Iya katanya. Hah, yakin lo? Mana mungkin laku ya? Gitu kan? Mana mungkin laku? Wah, yang ada pasti dihina-hina sama band-band gitu, ngapain? Kan kalau misalnya dulu kan saya anak band kan. Dulu saya anak band pasti ngeceng-cengin kalau misalnya ada yang apa gitu. Ah, lu boy band lu mau bukan band gitu kan. Nah, sekarang akhirnya kemakan omongan sendiri. Akhirnya dulu sebenarnya itu ada hari-hari pas aku ikut audisi boyband ini ada 2 tawaran, aku harus casting film di Jakarta sama satu lagi audisi boyband ini di Bandung. Aku udah gini, enggak, gue mau ikutan casting film aja. Aduh, boyband nggak ini deh, nggak menjamin akan laku gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh kayak siang-siang tuh aku udah yakin banget aku nggak akan ikutan audisi boyband ini. Aduh, nggak mungkin deh, nggak mungkin. Tapi begitu malam kok bimbang gitu, kok bimbang banget. Pasti dong aku kalau bimbang aku ya pasti aku berdoa gitu. Tuhan tolong apapun yang aku ambil, keputusan apapun yang aku ambil besok berarti itu adalah yang terbaik dan adalah kehendak-Mu, aku bilang kayak gitu. Dan akhirnya nggak tahu kenapa pagi-pagi tuh aku males banget ke Jakarta. Travel udah dipesan, semua udah dipesan, tapi males banget. Akhirnya aku telepon teman aku, gue ikutan audisi boyband lu aja deh gitu kan. Masuk gak masuk terserah gitu. Akhirnya aku ikutan masuk situ dan puji Tuhan aku terima dari beberapa audisi dan ya puji Tuhan hasilnya ya terkenal gak sih sebenarnya boyband Smash itu? Ya itulah hasilnya ya, mungkin puji Tuhan berkat yang luar biasa karena aku bertahun-tahun aku mengharapkan aku bisa terjun di dunia entertain, tapi Tuhan nggak kasih saat itu. Mungkin ya kalau misalnya lu jadi pemain film ya lu cuma terkenalnya segitu-segitu doang, karena gue udah punya rencana lu masukin ke boyband yang namanya Smash ini, lu akan booming, lu akan dikenal sama orang dan lu bisa membagikan maksudnya bisa bersaksi bahwa kebesaran Tuhan tuh ada dalam hidup aku. Setelah itu aku berpikir gini, kok bisa ya aku bisa jadi seperti ini, padahal kan mama papa saya cerai, mama papa saya beda agama, terus papa saya mengecewakan saya dan keluarga saya berkali-kali dengan ya papa saya boleh kasih tahu, papa saya itu sampai sekarang sudah menikah 3 kali. Setelah dari perkawinan mama saya punya lagi dan sekarang punya lagi, dan yang bikin aku sedih sampai saat ini aku belum pernah ketemu lagi sama papa saya selama hampir 1 tahun. Tapi aku selalu berdoa karena itu bukan bekas papa saya, itu papa saya. Papa saya yang selalu menyayangi saya. Saya yakin di sana papa pasti selalu mendoakan saya. Saya yakin. Dan saya selalu doakan itu
Nah yang bikin aku bingung, kenapa ya dengan latar belakang keluarga saya yang hancur, dengan latar belakang keluarga saya yang berantakan, eh, adik saya juga sempat frustasi karena masih kecil, mama papa saya pisah gitu. Kok saya bisa seperti ini? Kok saya bisa dikasih berkat yang luar biasa sama Tuhan? Saya dikasih apa yang saya bayangin mungkin waktu itu, saya pengen jadi penyanyi, nggak nggak ya penyanyi cuman masuk TV doang. Tapi sekarang Tuhan kasih saya masuk di satu grup ini, saya bisa di sini menjadi penyanyi iya, menjadi dancer iya, menjadi pemain film iya, menjadi bintang iklan iya, menjadi foto model iya. Kok lebih dari persepsi saya ya? Padahal saya adalah, keluarga saya kan hancur. Saya sering dihina gitu. Kalau misalnya sekarang teman-teman saya, mana lu bisa nggak? Lu bisa nggak makan bareng sama mama papa lu? Lu nggak bisa kan? Suka sedih gitu. Bahkan adik saya pun suka banyak cerita seperti itu. Tapi 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 Tuhan tuh nggak pernah ninggalin saya gitu. Itu yang bikin selalu mengingatkan saya sama Tuhan yang apa ya? Ya saya nggak akan pernah ninggalin kamu, kata Tuhan seperti itu gitu. Dengan tidak langsung. Dan aku rasain sampai saat ini, ketika waktu itu pun aku dekat sama nenek aku. Ketika mama papa aku bercerai, aku dekat sama nenek aku. Dan satu hal yang paling aku takutin, aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai mami meninggalkan aku. Tapi kan nggak mungkin. Mami pun pasti akan ya, setiap orang pasti akan meninggal. Aku sangat takut kalau sampai mami aku meninggal, karena aku nggak tahu lagi aku harus bersandar sama siapa gitu. Harus orang yang selalu dengar curhatan aku ya cuma mami aku. Aku tuh udah, pokoknya kalau mami meninggal kayaknya hidup gue hancur nih. Aku udah nggak tahu lagi aku harus kayak gimana. Tapi aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya Engkau mau ambil mami saya, Engkau selalu bimbing saya dan Engkau selalu sertai hidup saya. Sampai saat ini, sampai mami aku pun sekarang gak ada, Tuhan masih tetap jaga hati saya untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman saya yang sama ceritanya seperti saya, latar belakang keluarganya yang broken home, mereka narkoba, mereka main cewek sana sini, itu kan berarti dia nggak punya Tuhan, dia nggak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi apapun masalah kalian, apapun kesusahan kalian, Tuhan nggak pernah ninggalin kalian loh. Tuhan akan selalu bersama kalian loh. Asal kalian percaya, asal kalian yakin bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Satu lagi yang aku akan kasih share ke sini. Aku sangat rindu banget pengen merasakan seperti teman-teman saya yang bisa ke gereja bareng sama mama papanya, sama adik saya, sama mama saya, sama papa saya. Tapi sampai saat ini itu belum terjadi. Tapi saya yakin suatu hari nanti Tuhan akan kasih saya pergi ke gereja sama mama dan papa saya dan adik-adik saya, amin. Karena kuasa Tuhan akan menyertai sepanjang hidup saya yakin itu. Kenapa saya yakin? Saya dikasih saya dikasih jawaban lagi atas doa saya. Adik dari papa saya yang, bukan adik papa saya yang baru, adik dari perkawinan papa dan mama saya yang baru, gimana ya? Adik tiri saya dari papa saya dan adik tiri saya dari mama saya. Jadi mama saya punya keluarga lagi, papa saya punya keluarga lagi. Mama married sama cowok agamanya muslim dan sekarang akhirnya mama agamanya muslim. Jadi semua keluarga saya muslim kecuali saya dan adik saya yang cewek. Aku selalu berdoa sama Tuhan, tolong satu persatu Engkau ubah hatinya untuk selalu untuk menerima Engkau, untuk menerima kebenaran Engkau. Karena satu-satunya jalan dan kebenaran adalah Tuhan Yesus, aku yakin itu. Dan 4 bulan lalu aku pulang ke Garut, aku syok. Aku datang ke rumah mama tiri aku, aku nanya, adik aku namanya Aldit, Aldit kemana? Kan libur Minggu kok
ini biasanya bantuin mami di mana di toko. Iya, Adit lagi pergi ke gereja. Hah? Ngapain? Kata aku bilang ke gereja. Lagi ikut katekumen katanya. Puji Tuhan luar biasa, aku merinding saat itu. Merinding banget sampai bener Mi, mami nggak apa-apa Adit masuk Kristen dan dibaptis. Ya mau gimana lagi kan keyakinan dan agama mami nggak bisa paksain. Padahal dulu maminya itu maksa dia harus sholat lah apa gitu, puasa ini itu. Dan sampai saat ini yang selalu ngingetin aku pelayanan ya itu adik aku yang baru masuk Kristen ini. Puji Tuhan. Selalu kemarin pun, Kak masih suka pelayanan gak sih? Pasti gak suka ya. Siapa bilang, aku bilang. Saya pelayanan keluar kota, kamu pelayanan di Garut doang. Gak apa-apa katanya di Garut doang tapi sering. Kakak berapa kali coba? Oh iya ya. Tapi Kak katanya jangan berhenti melayani ya. Aku diajarin adik aku yang masih kelas 1 SMP loh. Itu kan adalah satu jawaban doa yang Tuhan kasih lagi buat aku gitu dan meyakinkan aku lagi bahwa Tuhan akan selalu kasih berkat yang luar biasa ketika kita percaya dan ketika kita menyerahkan semua masalah kita, semua beban kita dan semua pergumulan kita kepada Tuhannya. Jadi aku mau berpesan di sini, mudah-mudahan cerita hidup aku, kesaksian hari ini bisa menjadi berkat buat semua teman-teman yang ada di sini, bahwa apapun latar belakang kalian, apapun keadaan kalian saat ini, gak ada yang gak mungkin loh. Gak ada yang gak mungkin kalau kalian semua serahin sama Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Percaya, karena aku udah mengalami dan janji aku sama Tuhan Yesus, dan aku akan selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup aku, karena Engkau sudah memberikan berkat yang sangat luar biasa. Meskipun dengan keluarga aku yang seperti ini, tapi aku yakin perlahan demi perlahan Engkau akan memulihkan semuanya. Amin. Mudah-mudahan dari cerita aku ini bisa menjadi berkat buat semua yang ada di sini. Dan sebelum mengakhiri kesaksian aku pada hari ini, mari kita sama-sama naikkan pujian yang mungkin semua udah pada tahu lagu ini. Karena seperti apa yang tadi aku bilang, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang pernah mustahil. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama untuk Tuhan Yesus Kristus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama nyanyikan lagi. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, shalom.